Shalom, selamat hari Sabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Sabat ini kita boleh berkumpul kembali dan kita mau merangkumkan apa yang kita pelajari sepanjang minggu dari pelajaran sekolah Sabat kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini karena kasih-Mu mengumpulkan kami kembali untuk belajar firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami karena kami rindu memahami akan firman Tuhan yang kami sudah pelajari selama ini menjadi kekuatan dan juga penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pelajaran satu minggu yang barusan saja berlalu adalah merupakan satu pelajaran yang penting, khususnya bagi orang Israel dulu. Kalau disebut ada kata Abraham, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kita tahu sampai waktu Yesus datang, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ahli Taurat selalu mengatakan kami ini adalah keturunan Abraham. Dan itu merupakan satu kebanggaan yang sangat luar biasa pada zaman itu. Namun apa yang penting yang kita mau pelajari pada Sabat ini, dalam pelajaran sekolah Sabat kita, saudaraku yang kasih, ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat yang kelima. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana khususnya bangsa Israel di mata Tuhan menjadi harta kesayangan. Saya pikir ini adalah satu gambaran yang sangat luar biasa bagi orang Israel, sampai ada kata harta kesayangan. Saya pikir tidak ada orang yang bermain-main dengan hartanya, tidak ada orang yang membuat hartanya tidak dijaga dengan baik-baik supaya tetap terjaga dan tidak diambil orang. Dan orang berusaha dengan berbagai cara bagaimana menyembunyikan, bagaimana memelihara, bahkan memperbanyak hartanya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Pernahkah kita membuat satu patokan dengan waktu atau kebiasaan yang kita dengar setiap hari, kita lihat setiap hari, sehingga itu menjadi satu patron buat kita. Contoh ini, ayam berkokok pagi-pagi, kira-kira jam berapa? Mungkin itu sekitar jam mulai dari jam 4:30 dia sudah berkokok, ribut semua. Itu menandakan ini sudah mulai hari terbit. Walaupun kita tidak melihat jam, tapi kita sudah meyakini ini adalah waktu sinar matahari mulai terbit. Kemudian kita melihat mungkin di dalam cerita di sekolah Sabat kita ini ada satu rumah di mana di sana ada jam yang sudah selalu dilihat orang. Kemudian pada waktu jam itu rusak, apa yang terjadi? Terjadi perubahan bagi orang yang sudah terbiasa menjadikan jam itu jadi patokan. Kenapa? Sementara jam itu sudah berhenti, kita tidak tahu berapa jam, sehingga banyak yang terlambat karena mereka hanya melihat kepada jam yang sudah rusak itu. Saudaraku yang kasih, umat Allah sama seperti jam tadi yang sering dilihat, seperti ayam berkokok yang sudah diingat banyak orang. Kita memiliki peranan menjadi panutan, menjadi teladan, model, terang yang menyinari kegelapan, menarik bangsa-bangsa lain kepada pengenalan akan firman Allah. Jadi itulah sebenarnya kenapa pentingnya dibuat orang Israel ini menjadi umat kesayangan. Itu tujuan utamanya. Dibuat mereka di atas segala bangsa, sebab dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadikan engkau umat kesayangannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kenapa berkali-kali ayat ini kita dengar dalam Alkitab, kita baca dalam Alkitab? Oleh karena
Ini yang pertama alasannya. Ini adalah merupakan tindakan Allah semata-mata, di mana alasan pemilihan itu adalah rahasia Allah. Yang kedua, mengizinkan Israel mengerti akan kenyataan luar biasa ini, bahwa mereka adalah umat yang suci dan harta yang istimewa di mata Tuhan. Yang ketiga, oleh karena semua kecenderungan untuk menyerahkan status mulia itu adalah satu hal yang dikatakan celaan yang ekstrim. Jadi kalau gagal mereka melakukan itu, mereka akan menjadi celaan, gantinya menjadi panutan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saya gambarkan seperti orang tua dengan anak. Kalau anak-anak kita memperlakukan diri mereka di dalam kehidupan sehari-hari menyenangkan bagi orang lain, tutur katanya, tindakannya, sikap mereka kepada orang semua menyenangkan, bukankah itu akan jauh lebih besar pengaruhnya kepada orang tuanya? Tentu orang akan menghargai orang tua mereka. Dengan orang Israel memperlakukan dirinya sebagai orang yang kudus, orang yang menjadi panutan, itu akan memberikan poin penting siapa Tuhan di balik mereka itu sesungguhnya, yang sudah mengangkat mereka sebagai anak kesayangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bicara tentang tanah perjanjian. Pada waktu bangsa ini diangkat oleh Tuhan menjadi harta kesayangan, Tuhan juga menjanjikan kepada orang-orang ini, yaitu apa? Tanah perjanjian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kejadian 15 ayat 18. Dan kemudian apa dikatakan? Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham, kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali Allah berjanji tidak pernah berubah, kecuali kita yang merubah dengan sikap, dengan tindak tanduk kita. Allah dalam janjinya kepada manusia tidak pernah merubah apapun kecuali kita yang merubah. Bagaimana kita dapat memperoleh janji itu? Sebagaimana tadi telah disampaikan kepada Abraham, karena kita adalah merupakan keturunannya. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi di sana ada kalimat mendengarkan suara Tuhan, melakukan perintahnya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, karena kita adalah benih dari Abraham itu sendiri, keturunan Abraham itu sendiri, kita akan miliki jika mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh, dan taat kepada segala peraturan Tuhan. Kalau tidak, maka berkat itu akan berubah menjadi kutuk. Di dalam ayat yang ke-15 dalam Ulangan 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau.
Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya sederhana untuk menentukan berkat atau kutuk yang akan kita terima. Kalau berkat, berarti karena kita menurut, mendengar, taat. Kalau tidak, berarti kutuk. Israel dan perjanjian, komitmen sangat dituntut, saudara. Hidup ini adalah komitmen. Di dalam Yeremia pasal 11 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan apa? Tetapi mereka tidak mau mendengarkan atau memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Kita lihat di sini saudaraku yang kasih, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu bila tidak dilakukan akan menjadi bumerang kepada kita sendiri. Allah selalu mengingatkan kepada manusia apa yang Dia sudah janjikan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama seperti dalam perjanjian pernikahan, ya. Perjanjian adalah komitmen yang serius dan suci. Pada waktu berdiri di altar, tentu itu adalah merupakan akhir dari semua perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini seperti seorang istri yang tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu terhadap aku, hai kamu Israel. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 3 ayat 20. Kesetiaan di dalam perjanjian itu diumpamakan bagaimana seorang laki-laki dengan wanita sebelum mereka hidup bersama. Dan bila mana salah satu di antara kedua orang ini melanggar perjanjian itu, maka apa yang terjadi adalah perpecahan, resiko. Demikian juga kita dengan Tuhan. Allah tidak pernah berubah, tapi kita yang berubah. Dan pada waktu kita merubah, merusak perjanjian itu, maka kita akan merasakan akibat daripada konsekuensi merusak perjanjian itu. Itulah kutuk saudara-saudara yang disampaikan tadi dalam Ulangan pasal 28. Ingat, kita ini sekarang adalah umat yang sisa. Seberapa buruknya bangsa Israel, Tuhan tetap memiliki umatnya yang sisa, yang tetap setia kepadanya. Demikian juga di saat ini, umat-umat Tuhan di akhir zaman, masih ada umat yang setia, yang mempertahankan iman kepada Yesus dan penurutan kepada hukum-hukumnya. Bila mana kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dan Wahyu 14 ayat 12, bahwa sesungguhnya umat yang sisa itu dikenal dengan iman kepada Yesus dan penurutan kepada perintah-perintahnya. Sekarang kita adalah Israel rohani, saudara. Kita inilah Israel rohani. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita sudah dibaptis ini dalam Yesus, kita mengenakan Kristus. Kita mati bersama Yesus melalui baptisan, bangkit bersama Yesus melalui baptisan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi orang Yahudi,
tidak ada lagi orang yang disebut hamba atau merdeka, tidak ada lagi laki-laki perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia pasal yang ketiga ayat 26 sampai 29. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemberian kepada Abraham dan benihnya itu mencakup bukan hanya tanah Kanaan, tetapi seluruh bumi ini. Demikian kata Rasul dalam Roma pasal 4 ayat 13 apa dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini janji yang sangat penting untuk kita miliki. Kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, yang pertama ialah tidak ada perbedaan dalam hal kebangsaan, kesukuan, atau kasta yang dikenal Allah. Baginya sebenarnya semua manusia itu sama. Tetapi pada waktu orang Israel diasingkan oleh Tuhan, tujuannya adalah agar melalui bangsa ini Allah itu dikenal, kebenarannya dikenal, dan itu menjadi berkat bagi mereka. Supaya apa? Bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan itu akan datang kepada Allah menerima kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, yang kedua dalam pelajaran ini, bahwa Allah adalah pencipta segala umat manusia, semua umat manusia. Bukan hanya orang Israel, bukan hanya saudara dan saya. Dan yang ketiga, di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, merdeka atau hamba. Kita semua sama di mata Tuhan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang minggu ini, ingatlah bahwa kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Agar kita dapat memberitakan keajaiban-keajaiban, kebaikan-kebaikan, mujizat-mujizat yang pernah kita rasakan, yang kita sudah imani, firman yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, agar orang-orang dalam kegelapan boleh mengenal Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi pada Sabat ini harapan saya, umat Allah sebagaimana bangsa Israel, orang Advent saat ini harus berperan sebagai perwakilan Allah menyampaikan kepada dunia Injil kasih karunia yang menyelamatkan itu. Mari kita menginjil, saudara. Itu tadi yang saya sudah baca, ya, yang sesuai dengan apa tadi disampaikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dengan apa yang ditulis dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dalam ayat inti kita. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang kepada perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayangan bagiku sendiri. Dan ya, segala bangsa, ya, di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, saya rindu supaya mari kita menghidupkan firman yang kita sudah dengar. Mari kita menceritakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Gantinya, kita menceritakan hal-hal yang tidak baik, saudara-saudara. Ini waktunya sekarang. Jangan ulangi kegagalan bangsa Israel. Tetapi mari kita datang untuk membuat satu komitmen sesuai dengan panggilan kepada kita agar kita menjadi berkat, bukan menerima kutuk yang Tuhan juga sudah sampaikan melalui firman sepanjang 1 minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Abraham.
untuk dipanggil oleh Tuhan, diutus menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada dunia. Biarlah kami memegang peranan di dalam kehidupan ini dari hari ke hari sebelum Yesus datang, agar banyak orang yang mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, mengenal Yesus Kristus melalui kehidupan kami. Dengan demikian ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menemukan Yesus melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, dan mereka siap untuk diselamatkan pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Urapi kami semua, berkati kami semua. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa kami ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.